Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said Hibatullah, mahasiswa semester 5 UIN Raden Mas Said Surakarta, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam video ini saya akan menjelaskan apa saja yang saya peroleh dari mata kuliah Sosiologi Hukum yang diampu oleh Bapak dosen Juli Janto SAG MAG. Tujuan saya membuat video di depan perusahaan ini adalah saya memiliki goal atau impian ke depannya itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga saya bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan orang yang membutuhkan pekerjaan bisa bekerja dengan layak. Lanjut pada pembahasan materi yang selanjutnya. Langsung saja pada pembahasan poin yang pertama, yaitu mengenai sosiologi hukum. Apa itu sosiologi dan apa hukum? Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan kelompok-kelompok yang lain. Sedangkan hukum adalah seperangkat aturan yang bersifat mengikat dan mengatur perilaku masyarakat. Jadi secara definisi, sosiologi hukum adalah hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial yang lain yang dianalisis secara analitis dan empiris. Lanjut pada poin yang kedua, yaitu mengenai hukum dan masyarakat. Hukum dan masyarakat memiliki keterkaitan yang berkesinambungan, yang mana hukum itu mengatur perilaku masyarakat dan masyarakat itu mentaati hukum yang ada. Lanjut pada poin yang ketiga, yaitu mengenai perbandingan yuridis empiris dan normatif. Secara singkat, yuridis empiris ini lebih mengedepankan penelitian lapangan, yang mana untuk mengetahui atau memahami tentang bagaimana hukum bekerja di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, yuridis normatif lebih berfokus terhadap analisis hukum positif yang tertuang pada peraturan perundang-undangan. Lanjut pada poin yang keempat, yaitu mengenai positivisme hukum, yang mana teori ini teori yang dipopulerkan oleh Hans Kelsen di awal abad 19. Teori ini bilang bahwa hukum adalah representasi dari norma, yang berarti keseharusan. Norma atau keseharusan ini mengatur perbuatan individu terhadap individu, individu terhadap kelompok, kelompok terhadap kelompok, atas apa yang bisa karena hak, boleh atas izin, dikuasakan, dan yang diperintahkan. Maka seharusnya segala sesuatu peraturan yang mengatur rakyat haruslah dari, untuk, dan oleh rakyat. Lanjut pada poin yang kelima, yaitu mengenai sosiologi jurisprudensi. Sosiologi jurisprudensi adalah cabang ilmu hukum yang mengkaji hukum dari konteks sosialnya, yaitu tentang bagaimana hukum berfungsi, diterapkan, dan mempengaruhi masyarakat. Lanjut pada pertemuan atau pembahasan mengenai poin yang keenam, yaitu mengenai mazhab pemikiran hukum yang terbagi menjadi dua, yaitu utilitarianisme dan living law. Utilitarianisme ini dipopulerkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, yang menekankan kemanfaatan sebagai dasar kebahagiaan manusia. Dalam hukum, pendekatan ini menilai efektivitas hukum berdasarkan seberapa besar hukum tersebut meningkatkan kesejahteraan sosial. Sementara itu, living law menganggap hukum itu sebagai entitas yang hidup dan dinamis, yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya. Lanjut pada pertemuan atau mengenai pembahasan poin yang ketujuh, yaitu terkait pemikiran Emil Durkheim dan Ibnu Khaldun, yang mana Durkheim menekankan fakta sosial sebagai elemen luar yang mempengaruhi individu, termasuk norma dan kepercayaan kolektif. Selanjutnya,
Ibnu Khaldun dengan konsep ashabiyahnya yang menjelaskan solidaritas sosial dalam masyarakat, dia membagi masyarakat menjadi tingkatan, yaitu primitif, perdesaan, dan kota, serta menekankan pentingnya faktor ekonomi dalam perkembangan peradaban. Lanjut pada poin yang ke-8, yaitu mengenai pemikiran Max Weber dan H.L.A. Hart, yang mana Max Weber fokus pada pengaruh kekuasaan terhadap hukum, yang mana pada hukumnya Weber lebih kepada hukum modern, yang dimana hukum semakin didasarkan pada prinsip-prinsip rasional dan birokrasi. Sementara itu, H.L. Hart mendefinisikan hukum sebagai sistem aturan yang terpisah dari moralitas. Lanjut pada pembahasan poin yang ke-9, yaitu mengenai efektivitas hukum. Hukum itu bisa efektif karena ada faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu hukum sendiri, masyarakat, penegak hukum, sarana dan fasilitas, serta budaya. Jadi, efektivitas hukum itu adalah ketentuan dan aturan norma-norma yang dapat dipatuhi dan diterapkan masyarakat. Lanjut pada pembahasan poin yang ke-10, yaitu mengenai law dan kontrol sosial. Dalam memenuhi kebutuhan manusia, maka ada hukum sebagai sosial kontrol masyarakat. Tujuan adanya sosial kontrol adalah untuk menyelaraskan stabilitas dengan perubahan dalam masyarakat. Lanjut pembahasan mengenai poin yang ke-11, yaitu mengenai social legal studies, yang mana pendekatan ini adalah alternatif yang menganalisis kajian doktrinal terhadap hukum, yang bertujuan untuk mengembangkan pendekatan interdisipliner di sekolah hukum. Adapun tantangan pendekatan ini adalah kurangnya relevansi praktik hukum yang nyata karena sudah terjebak dalam analisis teoritis tanpa implikasi yang praktis. Lanjut pada pembahasan poin yang ke-12 mengenai hukum progresif, yang mana hukum progresif adalah pendekatan hukum yang mengutamakan kepentingan masyarakat di atas hukum formal dengan menggunakan logika dan hati nurani. Lanjut pada pertemuan ke-13, yaitu mengenai pluralisme hukum, yang mana secara definisi adalah keberadaan hukum formal yang berdampingan dengan hukum adat, agama, dan norma sosial umum di negara dengan keragaman budaya, etnis, dan agama. Lanjut pada pembahasan poin yang terakhir, yaitu pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam, yang mana pendekatan ini berfokus pada nilai-nilai Islam yang beradaptasi dengan tantangan modernitas seperti globalisasi, urbanisasi, dan perubahan demografi. Pendekatan ini digunakan agar ajaran Islam dapat memperkenalkan hukum Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai apa saja yang saya peroleh dari mata kuliah Sosiologi Hukum. Apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata atau dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.